setelah dan pasca kalian lulus dari STAN, setelah kalian mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan, itu apa hal-hal apa yang perlu kita siapkan pasca kamu lulus dari STAN. Jadi bahwa kebanggaan kalian itu bukan hanya selesai tepat waktu, selesai dengan lulus di STAN, lalu kemudian kerja dengan penghasilan yang cukup lumayan dibandingkan yang lain misalkan. Tetapi tidak hanya dengan itu, tetapi ada hal yang harus kalian buktikan kepada masyarakat bahwa kalian ini merupakan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ciri-cirinya adalah ada 3. Menurut pandangan saya ada 3 hal yang perlu dirubah dari hari ini dan seterusnya. Pertama adalah buktikan kepada masyarakat umum bahwa Anda ini adalah orang-orang intelektual. Dengan kayak gitu, dengan seperti itu Anda harus merubah pola pikir lama. Yang mungkin pola pikir yang kurang baik dirubah dengan pola pikir yang lebih baik. Itu ciri-ciri orang-orang yang sekolah. Ada perubahan pola pikir. Cara menyelesaikan persoalan di masyarakat, di lingkungan keluarga Anda harus diselesaikan dengan cara berpikir, gitu ya. Kenapa harus berpikir ya? Karena manusia itu yang membedakan dengan ciptaan Tuhan yang lain itu kan hanya pikirannya. Otak itu semuanya ada. Sapi itu punya otak, binatang-binatang itu rata-rata punya otak. Ada lah otak, tapi tidak ada akalnya. Nah, yang membedakan kita dengan mereka itu. Kemudian cara bersikap. Apa itu cara bersikap? Jangan sombong setelah Anda lulus sarjana diploma 3, pergi ke kampung, pulang ke kampung, berada di lingkungan, menunjukkan ini gue nih. Gitu. Saya nih, anak STAN nih, alumni STAN nih. Dan hal itu tidak boleh memperlihatkan hal itu kepada siapapun. Biasa saja bahwa Anda hari ini adalah abdi negara, bekerja untuk negara. Yang hanya itu, status itu saja. Tapi sikap dan perilaku lingkungan bersama orang-orang di sekitar Anda gak boleh berubah. Itu ciri-ciri orang yang berpendidikan dan orang-orang yang berilmu. Kemudian yang terakhir adalah hal yang harus Anda lakukan adalah tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Kenapa? Karena belajar itu sebenarnya sepanjang hidup kita belajar. Meskipun Anda tidak lagi kuliah, sekolah dengan belajar di tempat formal yang menghasilkan ijazah dan gelar, tapi Anda harus belajar dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, dengan konteks apapun. Sampai sini paham ya? 3 hal ini pesan saya. Di kemudian hari yang tidak boleh Anda, yang Anda harus pertimbangkan. Gak boleh berubah sikapnya, cara berpikirnya harus menggambarkan orang-orang terdidik, dan tidak boleh berhenti belajar. Ciri seorang manusia yang benar-benar itu, manusia yang benar-benar hidupnya bahagia itu di sepanjang masa itu ya karena belajar. Pernah baca riwayat hidupnya Bob Sadino, Khairul Tanjung, orang-orang besar, Soekarno, SBY, Soeharto, Jokowi sekalipun. Ternyata teman-teman berhenti belajar itu adalah suatu hal ciri orang bodoh itu. Ya, berhenti belajar itu adalah menganggap belajar itu selesai, berhenti, udah. Ciri-ciri orang bodoh. Sedangkan orang yang belajar itu adalah orang yang selalu mau menjamin masa depan hidupnya. Nah, saya ingin kalian meskipun sudah senang, bahagia, tidak boleh berhenti belajar. Pak Hoiri, apakah saya harus lanjutin D4? Enggak perlu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi belajarlah mendewasa. Belajarlah dengan lingkungan sosial. Belajar dengan siapapun. Enggak boleh merasa songong. Weh, gue ini anak STAN. Enggak perlu kau ajarkan bagaimana interaksi sosial. Wah, saya ini anak STAN. Tak perlu kau ajarkan saya bagaimana sombong dengan hal itu. Artinya tidak boleh, teman-teman. Kalaupun ada seorang petani, Anda bertemu dengan seorang petani, lalu kemudian seorang petani mengajarkan hal yang belum pernah Anda
dapatkan dimanapun itu, Anda terima itu dengan baik. Oke, terima kasih, pembelajaran yang berarti bagi saya hari ini. Begitu saja, itu ciri-ciri orang sekolah, ciri-ciri orang berpendidikan. Mengalah saja, oh ya siap, saya belajar apa dari beliau. Saya belajar apa dari hal ini. Ini belajar. Nggak perlu belajar harus S3 gitu. Nggak perlu. Saya belajar dari orang yang kaya. Di sini, di sekitar saya ini ada orang kaya. Orang kaya itu orang Medan. Dia orang Batak sukunya. Lupa saya marganya. Tapi semangatnya luar biasa dalam hidupnya. Orang kaya. Teman-teman mungkin bisa saya perlihatkan ya. Karena saya lagi di luar. Kamera saya dipindah ya. Itu yang besar itu rumahnya. Ini adalah lapaknya semuanya. Punya dia. Dia pengusaha besar. Pengusaha, pembisnis, orang sukses lah. Tapi ketika anaknya lulus sarjana, anaknya lapor ke dia. Dia cerita sendiri orangnya. Pak, saya udah lulus. Papa bangga, Pak. Papa bangga nggak sama saya? Papanya bilang, saya tidak bangga. Lah kenapa kok nggak bangga? Orang tua kebanyakan tuh bangga anaknya lulus sarjana. Dia akan bangga jika Anda punya kemandirian di luar kebiasaan Anda. Sarjana itu papa sudah pernah sarjana. Biasa saja kalau anakku sarjana juga. Tapi kalau kau punya usaha sendiri, punya kreativitas sendiri, lalu kemudian dari situ punya impact yang dapat membantu orang lain, nah, aku akan bangga melihat Anda di sana. Itu membuat saya jujur aja bagus nih lingkungan yang saya dapat belajar dari situasi ini. Ini namanya belajar. Ya, teman-teman ya. Jadi pesan saya agar kalian menjadi orang yang terus berdamai dengan situasi, hati Anda tidak boleh ego, tidak boleh ingin terus membawa sukses, hebat, dendam. Pernahkah Anda dihina orang lain, diremehkan orang lain? Tentu barangkali ada yang pernah. Lalu kemudian Anda hari ini berada di tempat sekarang, sukses, diploma 3, stan lulus, tembus, lulus, bisa wisuda. Anda bangga, Anda sombongin, Anda balas dendam, nggak perlu. Saya teringat pesan dosen saya bahwa orang sukses itu rata-rata hasil hinaan orang lain. Oke, jadi kita pernah diremehkan orang lain itu biasa saja, tak perlu membalasnya dengan sikap yang berlebihan. Santai saja, jalanin aja apa adanya. Jadilah orang yang biasa aja, tapi mimpi Anda harus luar biasa. Mimpi Anda harus luar biasa, kapasitas dan kualitas diri Anda harus terus menjadi orang yang luar biasa. Biasa aja, bergaul dengan siapapun itu boleh dan wajib. Gak boleh milih-milih teman, gak boleh milih-milih teman. Oke, sampai sini pesan awal 10 menit bisa dipahami? Bisa pesan-pesan yang ya sok-sok jadi motivator ya lah. Ya Abed ya. Ya jadi ya seperti itulah kurang lebihnya di pertemuan terakhir ini saya sampaikan. Kemudian perihal tugas sudah ada yang mengumpul ya beberapa tadi ya. Dan ada yang belum? Saya cuma ngecek sekilas aja tadi, ada yang belum karena niatnya minggu ini mau saya input nilai tugas. Ada yang belum? Nggak apa-apa, saya sampaikan belumnya di mana. Kok belum? Nggak apa-apa, ngomong aja. Ada yang belum? Julia? Sudah semua Pak kalau tugas gambar. Kalau gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau sudah semua, alhamdulillah. Tunggulah. Semoga hari Sabtu itu sudah selesai masuk ya. Saya upload nilai tugas. Gitu ya teman-teman ya di pertemuan ini. Dan insya Allah bisa nggak sih tugas itu kalian rampingkan menjadi satu. Misalkan gini, dijadikan buku bunga rampai gitu. Julia, paham nggak maksud saya? Yang tugas gambar Pak, maksudnya apa gimana Pak? Bukan tugas artikel itu. Oh, artikel sudah saya kirim Pak lewat WA. Jadi satu. Iya, sudah. Oke. Nah, jika udah jadi satu,
Maka nanti kapan-kapan teman-teman silahkan pikirkan untuk di hak ciptakan. Hak cipta itu kalau nggak salah bayar ke Kemenkumham itu cuma 300.000 teman-teman. Dan itu terserah teman-teman dari mana duitnya. Patungan 300.000 satu kelas. Enggak 300.000 satu orang, bukan. Sekali hajar itu ya kalau nggak salah biayanya 350. Saat itu terakhir saya 6 bulan yang lalu kalau nggak salah itu saya nerbitin buku dan hak ciptain. 300 ribuan lah. Bisa lah ya satu kelas punya buku sama-sama. Patungan lah itu semuanya biar keren. Gimana? Kira-kira ya? Ya kapan-kapan lah itu. Oke. Paham sampai sini? Mengerti ya? Julia, nanti komunikasi lagi. Oke, materi kita hari ini kan materinya perdamaian dunia. Sebenarnya yang pernah saya minta tadinya materi ini, gitu. Cuman karena saya lihat materi itu materi ke-14, maka nggak keburu kayaknya. Materinya itu kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman bicara tentang perdamaian dunia, maka untuk saat ini nampaknya tidak banyak negara yang sedang bertikai satu sama lain. Hanya saja memang ada persoalan-persoalan antar negara, antar bangsa. Seperti itu biasa, hubungan internal. Tetapi pertanyaannya satu, sejarah membuktikan bahwa negara itu hancur. Itu karena konflik antar dunia, antar negara. Bahkan kerajaan-kerajaan yang sebelum ada negara seperti hari ini gitu, manusia itu belum punya kelompok. Kalau dalam teori ilmu sosial dan politik itu awal mulanya sejarah manusia itu awal mulanya nggak punya kelompok. Dia hanya hidup begitu saja, lahir begitu saja, menyebar membesar seperti itu aja. Tapi kemudian karena situasi masyarakat itu makin banyak, maka diperlukan situasi kelompok tertentu. Sehingga adalah kerajaan, adalah kepala suku, adalah kemudian kayak semacam kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah awal mulanya. Itu secara berkembang, secara perkembangan manusia semakin ke sini berabad-abad gitu ya, berabad-abad ini menjadikan perkembangan manusia yang modern dengan arti yang semula mungkin kerajaan sampai saat ini negara-negara lah kayak kita ini sekarang. Nah, kenapa sih awal mulanya manusia ini ingin berkelompok? Karena manusia itu ingin berkelompok itu dalam teori sosial karena ada kecenderungan ingin memperlihatkannya awal mulanya, jati dirinya. Misalkan kenapa ada komunitas orang Batak? Ada ya komunitas orang Batak. Komunitas tertentu kenapa ada orang Jawa di daerah mana gitu. Ada komunitas. Mereka itu ingin berkumpul, ingin memperlihatkan, ingin menunjukkan kelompoknya kepada orang lain. Semula untuk itu. Seiring waktu berjalan, komunitas, kelompok-kelompok, suku-suku menjadi satu kepentingan bersama gitu ya. Memperlihatkan situasi seperti itu, maka berkembang, maka jadilah kayak negara-negara. Sebelumnya kerajaan-kerajaan runtuh menjadi negara-negara seperti hari ini. Nah, tetapi teman-teman, bicara tentang perdamaian dunia, kalau kita melihat dari sejarah perang dunia, baik itu perang dunia pertama dan perang dunia kedua, itu menunjukkan bahwa ada kepentingan yang besar kenapa negara itu bertikai. Ada kepentingan yang besar. Negara yang kuat selalu ingin menghantam negara yang lemah dengan catatan penjajahan. Tapi seiring waktu berjalan juga, perang dunia itu tidak lagi seperti dulu. Kalau perang dulu kan adu senjata,
Sehingga negara yang kuat itu sebenarnya ingin pamer senjata, lalu kemudian negara-negara yang lemah ini membeli senjata dengannya. Pamer dulu, dibuktikan dulu kekuatan senjatanya, lalu kemudian dijual belikan. Itu kondisinya. Tapi kemudian setelah saat ini, dosen saya, dosen ilmu hukum hubungan internasional mengatakan bahwa saat ini bangsa-bangsa itu tak lagi melawan, itu ternyata menghabiskan, misalkan perang senjata, perang tempur itu rugi waktu, rugi materi dan sebagainya, rugi teman-teman. Tapi jangan-jangan virus pandemi COVID-19 ini menggambarkan seperti perang tanpa senjata, tanpa harus mengincar perang membunuh manusia secara terang-terangan. Jangan-jangan ini merupakan andalan senjata perang gitu. Jangan-jangan. Saya menganalisis, boleh dong menganalisis liar kayak gitu sebenarnya. Karena saya ingat juga gitu. Saya kuliah itu tahun 2008. Guru saya, dosen saya udah bilang, satu saat perang virus. Ingat betul. Perang virus. Bukan lagi perang senjata rugi, buang-buang duit. Ya, buang-buang duit. Perang di mana buang-buang duit, materi rugi semua. Bangunan rugi, hancur semua. Nah, kalau itu yang dilakukan saat ini, yang kita rasakan jika betul perang itu merupakan perang dunia ketiga era virus gitu ya, dengan model virus kayak gini, maka yang kalah itu adalah negara-negara yang hari ini menurut saya yang kalah itu adalah negara-negara yang kesulitan mengatasi virus. Kita sebenarnya tidak menang teman-teman, belum menang kita. Karena kondisi kita saat ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya virus itu. Kemudian masyarakat juga tidak mau divaksin tentang mengatasi virus ini. Nah, kita perang jangan-jangan kita masih belum menang. Kenapa? Belum menang karena antivirusnya misalkan vaksinnya masih minta sama negara lain, minta beli di negara lain. Itu kan semua perlengkapan protokol kesehatannya kita juga masih bergantung pada negara lain. Kita tidak mandiri, kita tidak siap. Misalkan jika ini dianggap perang melawan virus. Nah, tetapi teman-teman, kita juga jangan sampai menuduh terus-terusan bahwa ini adalah perang virus gitu. Tapi menurut saya ini seakan-akan kondisi dunia saat ini seakan-akan ingin dilumpuhkan, ingin diulang kembali gitu. Kalau menurut sumber Sunda Empire itu kan ingin dikelola kembali, diulang lagi dari nol gitu kan lucu ya. Artinya dengan kayak gitu teman-teman, sekarang itu memperlihatkan negara-negara yang sedang saling bahu membahu dalam mengatasi COVID. Adalah ya negara-negara yang membantu Indonesia, adalah negara-negara yang juga kita bantu dari sisi-sisi tertentu. Nah, perdamaian dunia itu diperlukan dalam rangka apa teman-teman? Dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia yang menjamin keutuhan dan kehidupan manusia itu sendiri. Negara nggak boleh bertikai. Kenapa? Secara fisik ya. Karena akan merugikan manusia-manusia yang lain. Manusia selalu menjadi korban. Ada korban-korban anak-anak pasti dalam perang. Negara itu harus berdamai. Kalau negara itu berdamai, begitu indahnya kita. Coba bayangkan teman-teman. Saya pengen ya yang saya sebut namanya nanti sebutkan apa yang saya tanya. Kalau saya sebut Jakarta, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu gambarkan, Zaki? Jakarta. Pak. Bebas Jakarta. Nih, Pak. Apa aja. Oke. Saya tanya. Fisik, bentuknya fisik. Apa yang kamu ingin sebutkan jika saya sebut Jakarta? Fisik. Apa ya, Pak? Kemacetannya mungkin, Pak. Gedung-gedung tinggi. Gitu, Monas. Oke, kayak Monas gitu kan. Itu kan Jakarta digambarkan dengan itu. Ya. Terus kalau Italia, kalau Italia kan punya juga gitu ya, punya Pisa, Pak. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa saya sebut itu?
negara-negara itu sebenarnya punya kesamaan. Kenapa harus bertikai? Kenapa harus nggak damai-damai saja? Negara-negara itu punya kesamaan yang sama. Setiap negara itu punya monumen-monumen tersendiri yang itu menggambarkan negaranya. Dan itu bentuknya semua memanjang ke atas gitu. Seperti tugu-tugu gitu. Itu bukti bahwa kita tuh sebenarnya dengan negara lain itu hanya beda wilayah hukum, wilayah teritorial kekuasaan kita. Sampai mana Indonesia punya laut sampai mana. Tapi itu aja. Tapi yang kita kelola itu di dalamnya adalah manusia. Manusia yang harus kita sejahterakan, baik itu secara sosial maupun secara ekonomi. Itu. Nah, kenapa saya selalu bertanya kepada mahasiswa, kenapa negara-negara itu harus berdamai? Pentingnya kenapa harus berdamai? Karena perdamaian itu kan suatu hal keharusan yang tidak boleh kita hentikan hanya karena menginginkan sesuatu. Situasi barangkali saat ini tidak ada negara yang sedang bertikai selain Israel dan Palestina gitu yang selalu abadi, tahunan mereka selalu ada konflik. Nah, katakanlah negara yang kebanyakan tidak banyak melakukan hal itu. Nah, cuman teman-teman yang perlu dipersiapkan, yang perlu kita perhatikan hari ini adalah bahwa negara itu saling ketergantungan satu sama lain. Jika negara-negara itu saling menganggap, saling memiliki ketergantungan satu sama lain, maka tidak perlu kita itu bertikai dengan satu sama lain. Indonesia itu berkali-kali dipancing oleh Malaysia dengan masuknya kapal mereka, dengan masuknya kapal perang mereka melintas di wilayah kita ngejar, kita nggak dapet kan gitu kan, karena punya mereka lebih canggih daripada kita kejar, kita nggak dapet 3 kali lipat kecepatan kapal perang Malaysia dibandingkan kita dipancing sehingga situasinya mengatakan Indonesia takutlah, tapi tidak teman-teman, Indonesia itu tidak takut. Tetapi Indonesia itu memiliki kesadaran yang penuh bahwa kita ini sesama manusia, apalagi sesama Malaysia, dengan Malaysia kita masih punya unsur riwayat keturunan yang hampir sama dengan mereka, orang Melayu. Kita terjebak pada istilah orang Melayu, kita satu rumpun dengan Malaysia. Tetapi kalaupun kemudian satu saat harga diri dan martabat bangsa kita diinjak-injak, ya kita harus lawan, itu prinsip. Ya, benar ya kan? Tapi kalau menahan diri demi kepentingan bersama itu juga penting. Tapi situasinya harus dipahami. Perdamaian dunia tidak hanya bicara tentang negara ke negara. Tetapi perdamaian dunia menjadi penting karena tadi menjaga kepentingan manusia yang lebih penting. Bahwa manusia tidak boleh punya dampak stres terhadap situasi perang itu, situasi tidak menyenangkan itu, tetapi manusia itu harus gembira, harus senang. Tergantung yang ngelola. Misalkan gini, ya saya berada di Indonesia, saya bangsanya Indonesia, negaranya Indonesia, warga negara saya Indonesia. Tetapi saya harus juga menikmati rasa kegembiraan, kesenangan berada di Indonesia. Pun sama dengan di Malaysia, Singapura misalkan, Brunei, negara-negara tetangga kita, manusia di situ dikelola oleh Singapura, dikelola oleh negara-negara itu harus juga merasakan hal yang sama. Meskipun dengan kondisi, dengan cara yang berbeda dalam membahagiakan orang. Indonesia punya cara-cara membahagiakan masyarakatnya. Pak, Indonesia tuh kok nggak pernah sejahtera ya? Kesejahteraan masyarakatnya kok jauh nampaknya. Ingat teman-teman, kesejahteraan Indonesia itu nggak punya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat sebenarnya dalam ideologinya. Hanya ingin menciptakan keadilan sosial. Persoalan kesejahteraan merupakan cita-cita bersama yang harus kita capai bersama-sama. Nggak boleh. Anda pengen sejahtera tapi Anda berdiam diri. Ya kan? Anda pengen sejahtera berdiam diri. Tidak bisa. Harus ada sesuatu. Ngarepin negara ngasih duit ke kita nggak bakal. Maka kita harus melakukan sesuatu agar mendapatkan sesuatu. Nah, perdamaian dunia juga menjadi penting. Karena nggak boleh misalkan, kenapa hari ini kita banyak negara juga protes terhadap situasi Palestina beberapa bulan yang lalu. Ya karena kita tidak boleh membiarkan kekejaman, ketidakadilan terjadi. Meskipun kita harus fair. Sebenarnya Palestina dengan Israel itu seperti apa kondisinya? Saling nyalahin kan?
katanya Hamas duluan nyerang, katanya Israel melarang orang beribadah dan sebagainya. Itu yang berkembang demikian. Kita terkadang harus objektif melihat situasi itu. Nah, selama penjajahan di atas dunia itu masih ada dan negara-negara terus bertikai, maka Indonesia juga boleh dan wajib ikut serta dalam mengatasinya. Seperti apa perannya? Apakah ikut mengirim pasukan? Tidak. Paling tidak ikut mengirim orang yang bisa mendamaikan keduanya. Bahkan pernah ya wakil presiden Yusuf Kala dulu pernah ke Pakistan berdialog dengan tokoh-tokoh negara-negara Timur Tengah dalam rangka apa? Dalam rangka menenangkan situasi, menyadarkan bahwa negara-negara tidak boleh berantem, negara Islam, bangsa Arab tidak boleh saling perang satu sama lain. Itu peran kita. Itu amanah Undang-Undang Dasar, amanah bahkan tertera dalam pembukaan undang-undang. Gitu. Ya, begitu ya teman-teman ya. Sampai sini ya. Itu perdamaian dunia. Sampai sini ada pertanyaan? Ada hal yang harus disampaikan? Ada hal yang perlu disampaikan nih? Lintang udah datang belum Lintang? Oh, udah ya? Ya Pak, sudah Pak. Waduh. Aman naik pesawat Lintang? Alhamdulillah aman Pak. Menuju kemana kamu? Kok bisa lolos kamu? Ya kalau sudah pakai vaksin sama PCR bisa lolos Pak. Udah vaksin tapi? Sudah Pak. Oke. Gimana, ada pertanyaan tentang perdamaian dunia? Pernah dengar lagu perdamaian dunia nggak? Perdamaian nggak? Baik itu versinya Gigi maupun versinya Kasidahan zaman dulu itu loh. Ya, siapa tuh yang bilang Kasidahan tuh? Amelia. Amelia nyanyi. Suara saya jelek, Pak. Oh, Amelia hafal ya. Nggak apa-apa. Amelia yang mana orangnya Amelia? Nah, itu kan Amelia. Nah, iya itu. Ayo nyanyi Amelia. Berdamaian. Iya kan? Perdamaian. Banyak yang cinta damai gitu kan? Tapi perang semakin ramai. Tapi itu tahun berapa lagu itu? Masih kecil banget. Nah, itu susah sekali sebenarnya untuk diterapkan dengan kondisi negara-negara yang seperti negara-negara besar ya, negara-negara pemegang kunci kunci PBB lah menurut saya. Selama mereka tidak mau berdamai dengan egonya, maka ada saja korban negara yang selalu tertindas. Itu menurut saya. Ya kan, kalau Amerika itu kan punya kendali, dia mau mindahin kantor duta besarnya kemanapun, sepertinya tidak sulit untuk Amerika lakukan. Tapi bagi Indonesia, kita belum punya pengaruh yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi PBB gitu ya, mempengaruhi forum PBB yang sangat besar itu untuk melakukan intervensi sosial terhadap negara Palestina. Seringkali kita sampaikan kekecewaan kita terhadap negara-negara itu karena tidak ikut mendamaikan, benar-benar mendamaikan, bahkan cenderung membiarkan. Nah, kayak gitu. Bahkan ada pertanyaan, kenapa sih Palestina itu tidak dibantu oleh negara-negara Arab sekitarnya? Negara-negara Arab di sekitar Palestina. Kenapa nggak dibantu? Kenapa dibiarkan Palestina itu seperti itu? Saya pernah membaca satu artikel yang ditulis oleh orang Arab, keturunan Arab, tetapi artikel itu ada di Facebook saya baca, cukup menarik alasan dan cukup masuk akal.
karena katanya tadi teman-teman, kalau orang Arab mau bantuin Palestina, izin masuknya nggak bisa langsung ke Palestina, izinnya ke Israel. Orang Arab itu paling nggak mau hal itu menguntungkan Israel, sama aja mendukung kehadiran orang Arab di situ, sama aja mendukung Israel untuk terus menghasilkan uang. Saya nggak tahu itu benar atau tidaknya, yang jelas ada masuk akalnya. Tetapi tetapi menurut saya situasi yang seperti itu tidak baik ya, karena Palestina juga manusia, Israel juga manusia, yang kedua negara itu harus damai dan tak perlu lagi saling bertikai. Cuman yang namanya ego nggak bisa kita hindari untuk itu. Apalagi dalam kitab saya ya, Al-Quran juga memang dua negara itu seperti apa ya diceritakan bahwa mereka susah untuk berdamai dan memang berkonflik terus. Kalau suatu saat Islam yang menang, maka itu ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kebangkitan Islam, dan itu akan kiamat. Ya mungkin Jaki sebagai orang Islam belum mau dulu kiamat ya. Ya kan, belum mau dulu karena baru mau lulus Pak gitu ya. Iya. Biarin aja dulu kali ya. Palestina dibiarin dulu gitu ya. Kehendak Tuhan itu biarin saja mengalir begitu saja menurut saya, tetapi sebagai manusia saat ini yang peduli terhadap situasi sosial kemanusiaan, nggak boleh kita membiarkan. Kita harus bicara. Persoalan konflik itu berakhirnya kapan? Kalau Tuhan belum berkehendak berhenti saat ini, ya konflik itu sepertinya akan terus berjalan. Tetapi yang perlu kita sadari hari ini, seperti apa dan apa yang sudah kita lakukan kepada Palestina, apa yang sudah kita berikan kepada Palestina sebagai bentuk kemanusiaan kita. Kalau Anda tak punya barang untuk memberi apapun bantuan ke sana, nggak apa-apa. Nggak punya uang, nggak apa-apa. Tapi paling tidak mari kita doakan masyarakat di sana agar terus diberikan keselamatan dan pertikaian itu segera berakhir. Kan begitu. Nah, cukup dengan cara-cara itu. Kepedulian sosial kita muncul di hati kita. Saya yakin kok, 29 orang di sini tidak akan pernah membiarkan penindasan terhadap manusia siapapun, agamanya apapun, bangsanya apapun, memperlihatkan ketidakadilan terhadap situasi kemanusiaan. Iya, siapa yang gembira atas matinya anak-anak di Palestina? Siapa yang gembira atas tempat ibadah di Palestina itu runtuh, rumah sakit runtuh gitu ya, apartemen runtuh? Siapa yang gembira atas itu? Saya rasa tidak. Siapa yang gembira ketika melihat anak kecil kehilangan bapaknya, kehilangan kedua orang tuanya, meninggal begitu saja di depan matanya? Saya rasa nggak akan setega itu kita membiarkan itu. Tetapi yang terjadi teman-teman, kita harus menghadapi itu terus. Nah, yang nggak boleh kita lakukan sekarang adalah kayak cuek lah. Kalaupun Anda nggak bisa bantu, ya udah doain aja. Nggak boleh cuek banget. Nah, terhadap situasi sosial dunia. Nah, perdamaian dunia, keikutsertaan Indonesia, peran serta Indonesia saat ini, ada yang mengatakan Indonesia itu saat ini posisinya sentral banget untuk perkembangan ekonomi dunia. Pasca pandemi ini ada yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara yang cepat pertumbuhan ekonominya. Pertama, karena ada beberapa tahun terakhir ini ada kemajuan infrastruktur yang sudah ada, dipersiapkan infrastruktur modern, seperti misalkan jalan tol, jalur-jalur kereta, itu sudah memadai semua, sehingga pasca pandemi insya Allah negara kita itu bukan negara yang lambat untuk bangkit. Diprediksi kita cukup cepat diprediksi untuk maju. Pertama itu. Yang kedua, saya membaca di artikel lingkungan, teman-teman, di lingkungan itu ternyata Indonesia itu
udaranya itu di dunia itu masih dianggap udara yang paling bersih. Sehingga saat ini banyak negara-negara yang ingin memberikan dana bantuan sosialnya berupa bantuan cuma-cuma gitu ya, kayak hibah kayak gitu. Dengan catatan Indonesia itu memelihara lingkungan seperti pohon-pohon hijaunya terus dipelihara. Karena satu-satunya negara yang masih punya udara yang segar dihirup itu masih yang paling baik dan potensi untuk terus baik itu Indonesia. Dan itu bisa menyumbang ke negara-negara tetangga dan sekitarnya. Nah, negara yang kayak gini teman-teman, peran kita kayak gini teman-teman, jangan-jangan satu saat kita menjadikan negara kita itu apa ya, kayak semacam penentu situasi lingkungan. Ya kalau misalkan ada negara bertikai, kita masih punya bicara untuk mendamaikan itu. Nah, makanya sekarang yang di dalam kondisi COVID kayak gini, ya maaf ya, kenapa kita tidak seperti Singapura kondisi ekonominya. Ya karena kita bersyukur punya menteri yang baik lah, menteri keuangan yang bisa cerdas, membanggakan lah. Saya juga senang lah. Saya tidak peduli ocehan orang lain karena hutang negara. Tapi yang jelas untuk pengendalian keuangan negara, saya cukup mengikuti ya kebijakan-kebijakan beliau. Menurut saya itu bagus untuk mempertahankan kondisi saat ini. Nah, karena kalau nggak kayak gini, kalau nggak ada orang yang cerdas untuk di bidang itu, kita nggak punya peran di dunia, nggak punya peran untuk kayak nggak dibaca orang lah, nggak dianggap gitu. Nah sekarang karena kita punya orang-orang hebat yang menduduki posisi penting, maka di dunia itu kita terus diperhatikan. Makanya ketika tapi dengan satu hal yang menurut saya agak kurang berhasil total ya dalam mendamaikan Israel dan Palestina, itu memang cukup alot. Barangkali nggak cuma Indonesia yang susah untuk mengintervensi negara-negara besar. Nah, agak kurang menurut saya. Tapi dalam situasi-situasi yang lain, dalam mendamaikan situasi dunia itu kayaknya masih punya lah peran penting. Kayak misalkan di negara Arab, antar negara yang mayoritas Islam misalnya. Indonesia itu punya peran penting karena secara mayoritas Indonesia itu negara yang paling banyak penduduknya memeluk agama Islam. Nah, di negara-negara Timur Tengah itu kita masih dipandang sebagai bangsa yang dianggap bagus. Pertama contoh satu, Arab itu bangsa Arab teman-teman, bangsa Arab, tapi terbagi menjadi negara-negara. Indonesia itu satu bangsa Indonesia, meskipun wilayahnya terpecah belah dengan pulau-pulau. Meski dalam teori kemarin geopolitik itu ternyata, atau geostrategi itu ternyata, laut itu ternyata dianggap pemersatu, bukan pemecah-pecah. Nah dengan kayak gitu teman-teman, ini penting bagi kita semua, karena jangan-jangan para tokoh bangsa kita sebelum-sebelumnya sedang mempersiapkan dan membuat fondasi yang kuat agar kita punya taring yang bagus di dunia internasional. Kita harus mengucapkan terima kasih atas itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Ada hal yang harus ditanggapi? Ada hal yang harus dikemukakan? Ini kalau nggak ditanya ini ya. Kalau nggak ditanya nggak jawab ya. Nah, coba Muhammad Rizal, apa yang kamu ingin sampaikan? Ini kacamatanya luar biasa itu. Itu kacamata beneran itu? Enggak, Pak. Efek, Pak. Iya, coba deh. Ini kan mantap, ini memancing saya untuk bertanya kan. Apa yang kamu harapkan? Situasi apa yang kamu harapkan saat ini ya terhadap dunia internasional yang harus berdamai? Apa, Muhammad Rizal? Mungkin
apa ya? Eh, apa? Ya perdamaiannya tuh beneran yang utuh gitu Pak. Jadi kayak kan selama ini kan kayak ya semuanya damai, tapi Amerika tuh kayak yang tadi Bapak bilang kayak bisa bangun dimanapun yang dia mau gitu. Maksud saya kalau yang pengen saya pengen maksudnya Amerika tuh nggak boleh juga gitu. Jadi dia menghargai negara-negara lain. Kan seperti yang kita tahu kayak Amerika tuh punya kayak pangkalan apa? Pangkalan militer di daerah Timur Tengah itu kan termasuk kayak udah seenaknya sendiri kan. Kayak di luar kekuasaannya. Jadi menurut saya harusnya Amerika punya hak yang sama kayak negara lain. Kalau udah batas bukan batas negaranya atau bukan wilayahnya ya nggak usah ikut campur lah istilahnya kayak gitu. Iya, oke ya. Makasih Rizky ya. Artinya kalau kata Rizky, pengennya semua itu sama, nggak ada yang mendominasi. Saya setuju tentang itu semua bahwa kita harus harus adil ya. Jangan mentang-mentang Amerika mau bikin pangkalan militer. Coba berani nggak di Indonesia bikin kan? Kita lawan sama-sama. Ayo sekarang Andrea Yola, apa yang kamu harapkan? Kurang lebih sama sih ya Pak, sama apa yang dikatakan Rizal. Intinya setiap negara ini tuh kan mempunyai hak masing-masing. Nah, jadi harusnya semua negara itu saling menghormati dan menghargai hak masing-masing. Jadi biar hidupnya nih nggak ada ribetnya gitu. Ya, oke. Eh, siapa lagi ya? Kevin Ayu, apa yang kamu harapkan? Dan seharusnya Indonesia itu punya peran seperti apa untuk bisa membuktikan bahwa Indonesia itu ingin dunia itu berdamai, bahkan membuktikan pembukaan undang-undang dasar kita itu kita wujudkan dengan nyata gitu, bahwa ikut serta dalam perdamaian dunia. Kalau saya mungkin sama kayak teman-teman yang lain ya Pak, tentu saja Indonesia harus secara nyata memberikan kontribusi aktif terhadap perdamaian dunia. Terlebih lagi perdamaian dunia itu kan sudah tercantum dalam pembukaan UUD 45. Jadi itu merupakan salah satu dasar negara yang secara tidak langsung memberikan kita semangat untuk ikut serta berkontribusi secara nyata terhadap perdamaian dunia itu sendiri. Itu Pak kalau dari saya. Terima kasih ya. Mana tadi ya? Satu orang lagi. Yang cowok nih. Bentar. Siapa ya? Yang cowok. Yang cowok dikit ya? Fikar. Halo Fikar, silakan Fikar. Silakan. Pandangan kamu gimana? Pandangan kamu. Sama sih Pak ya. Bahwa kalau Indonesia itu harus berusaha secara aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Ya. Pak, gimana ya? Bebas aja ngomongnya, santai aja. Bingung Pak. Pokoknya bebas aja ngomongnya, nggak usah takut salah. Cuman ya kan masih banyak PR ya Pak. Mulai dari pertama Indonesia kan nggak begitu dipandang ya Pak. Karena mungkin masih kalah kekuatan mulai dari ekonomi. Kan perdamaian dunia juga banyak isu-isu politiknya Pak. Terus dari kekuatan militer mungkin Indonesia juga masih kalah karena mungkin TNI-nya secara jumlah. Terus sama kualitas karena saya baca-baca berita TNI-nya kadang juara adu nembak gitu-gitu.
Cuman kalau secara kekuatan militer masih kalah dari persenjataan dan lainnya. Jadi yang bisa disumbangin dalam misi perdamaian dunia apa dalam MPP, biasanya kan kalau perdamaian dunia itu paling cuman jumlah TNI doang yang tanpa bisa nyumbang senjata dan lain-lain. Udahlah Pak, itu aja. Oke, bagus ya, terima kasih ya masuk apa namanya argumentasi. Yang jelas semua orang nggak boleh, semua negara nggak boleh merasa lebih bahagia dengan apa ya, kayak semacam gini loh, enak ya jadi warga negara ini gitu, enak ya jadi negara ini. Jika perbandingan itu terjadi sebenarnya bahwa ada ketidaknyamanan di negaranya. Misalkan waktu kejadian di negara-negara Timur Tengah selain Palestina sama Israel, misalkan zaman dulu Irak, ketika Irak dituduh punya bom pembunuh massal oleh apa namanya Amerika, dituduh sehingga dijajahlah negaranya gitu ya, di apa namanya perang dengan Amerika. Nah sebenarnya teman-teman, dunia politik demi kepentingan ekonomi itu sangat nyata dan sampai saat ini banyak negara-negara itu yang tersandra oleh negara-negara lain atas kepentingannya. Ada negara yang sampai hari ini tertekan karena ikut kepentingan negara lain. Misalkan katakanlah negara yang kebetulan saat itu dibantu kemerdekaannya oleh negara lain. Itu ada komisinya teman-teman, nggak mudah itu. Makanya kita bangga terhadap Indonesia, berbanggalah terhadap para pahlawan kita yang betul-betul berjuang atas kemerdekaan kita tanpa diberikan oleh orang lain, bangsa lain. Beda dengan negara lain, negara tetangga kita lah katakanlah ya, yang merdeka dibantu oleh negara ini. Sebelumnya jajahan ini, kemerdekaannya diberikan. Maka dengan kemerdekaannya diberikan, ada jaminan apa di masa depan terhadap negara itu? Jaminannya mungkin investasi, jaminannya mungkin banyak dibantu dan sebagainya. Tapi berbanggalah menjadi bangsa Indonesia yang terus berjuang tanpa intervensi negara lain. Ya susah, lagi senang, kayak gitu aja kan, gitu kan? Kalau investasi itu bukan bantuan teman-teman, investasi itu satu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua negara untuk berinvestasi, bukan bantuan yang cuma-cuma gitu kan. Kalau negara-negara tetangga ya ada ya negara-negara yang benderanya unsurnya sama dengan bendera negara yang memberikan kemerdekaan gitu kan. Kalau kita benar-benar bisa menentukan kemerdekaan kita sendiri dan itu bisa berbangga atas itu. Nah, dengan cara-cara itu sebenarnya teman-teman, selama tidak ada penindakan secara sosial, tidak ada paksaan untuk melakukan sesuatu terhadap negara itu, maka sebenarnya itu baik-baik saja. Makanya perdamaian dunia itu diperlukan. Kenapa sih kita ini nggak saling membantu saja, nggak saling satu sama lain? Oh, kalau misalkan butuh beras, maka di negara apa aja yang pertumbuhan berasnya bagus, ayo kita sama-sama dunia ini kembangkan beras. Oh, kalau butuh energi nikel, energi apa gitu yang diperlukan oleh negara lain, ayo dikembangkan sama-sama, saling membutuhkan satu sama lain, tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Indonesia itu dijajah itu bukan karena tambang emasnya semulanya. Kita itu dijajah itu karena rempah-rempah loh, padahal hanya karena kita punya rempah-rempah yang enak, yang berbeda dengan negara lain, kita dijajah gitu. Bahkan dulu kalau kata teman saya di daerah Sumatera itu yang namanya ganja itu dijadikan bumbu kan, iya kan? Ganja itu dijadikan bumbu, semulanya bumbu gitu. Cuma kalau disalahgunakan menjadi hal yang terlarang. Nah, semulanya itu kayak cengkeh tumbuh enak di Indonesia, itu rempah-rempah yang lain tumbuh enak, maka menjadi sasaran dunia untuk menjajah Indonesia sebelumnya. Nah, saat ini kenapa sih harus berdamai ya? Karena semuanya saling butuhkan. Saya meyakini perdamaian dunia itu dari aspek ekonomi sudah mulai berdamai sebenarnya. Dari sisi mana?
dari sisi komunitas-komunitas ekonomi, perekonomian sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul dan sudah mulai bergerak bebas. Misalkan kayak masyarakat ekonomi ASEAN. Itu kan sudah MEA. MEA itu kan sudah mulai udah lama sekali ya, di tahun 2015 ya. Sudah mulai aktif gitu. Kamu boleh dagang. Kamu boleh berdagang yang mana yang beli itu orang-orang Singapura tuh boleh sekarang. Kan kayak gitu ya. Nah, kayak gitu itu sebenarnya situasi yang menurut saya pandang dari sisi perdamaian dunia udah nggak lagi ada gap-gapan yang terlalu besar. Sekarang dunianya bebas, diberikan kebebasan untuk dagang di mana. Yang penting bayar pajak, yang penting cukainya kena. Kalau beli barang tokonya di Cina sana ya kena cukai, ya kan ya. Saya kemarin beli di online itu CCTV kok mahal sekali gitu, padahal barangnya CCTV dari Cina gitu. Saya kena biaya, apalagi saya belinya kan ternyata saya salah belinya. Belinya itu sama tetangga sekalian beli gitu. Yang kena itu satu. Maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak. Udah jelas, dilihat udah di screen. Ada suara bising gitu Pak. Sudah di screen. Masih kedengaran Pak? Ini Pak mungkin udah. Oh, sudah Pak, sudah. Screenshot dikirim ke saya ya, Julia. Iya Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman, ada tanggapan? Sebentar lagi UAS ya, semoga dapat nilai yang bagus. Semoga lancar UASnya, lulus juga kuliahnya dengan baik, dengan selamat. Dan perjuangan terakhir, bentar lagi PJJ udah nggak ada lah ya. PJJ udah nggak ada gitu ya. Selesai. Udahlah, udah kalian ini angkatan separuh pandemi ya, separuh angkatan COVID, lulus angkatan COVID. Tapi nggak apa-apa, nikmatin aja. Yang penting terus menjadi orang yang berperan penting, menjaga kejujuran, menjaga integritas kita sebagai pelajar. Jangan sampai bekerja tanpa kejujuran. Bekerjalah dengan baik, santai aja, jalanin aja, normal-normal aja, nggak perlu berubah, nggak perlu gengsi, santai aja, jalanin aja. Jadilah orang yang kayak gitu, santai aja gitu, nggak perlu pamer dan sebagainya. Jadilah diri sendiri, itu lebih penting dibandingkan berpura-pura menjadi orang lain. Itu tidak nyaman, ya kan? Nah, kayak gitu pesan-pesan saya. Kemudian terkait dengan absen, saya selama ini melihat tidak ada satupun yang tidak hadir ya. Sekalipun tidak hadir, izin sakit, ada izin keluarga, lagi ada urusan keluarga yang penting, itu tetap saya anggap hadir. Dan itu dalam rangka menyamankan kalian dengan lingkungan, dengan saya. Artinya saya nggak perlu kaku-kaku amat dalam belajar. Nggak hadir, ditinggal gitu ya, enggak. Tapi ada alasan penting, ya enggak apa-apa. Yang penting ada tugas menyusul yang itu akan menganggap kehadiran kalian. Nah, biasanya nanti Julia sebelum nilai UAS itu masuk, saya nanti biasanya komunikasi dengan
PJ untuk memastikan bahwa tidak ada nilai yang kurang. Kayak semester kemarin saya kelewat ada 4 orang nilainya kosong. Nilainya kosong ternyata bukan karena dia nggak melakukan apa-apa, tapi karena saya lupa menginput nama-nama orang itu. Itu kesalahan teknis. Itu pertama kali dalam input nilai saya ada kosong sampai DWA Mbak Ibu Wiwit ya dari STAN. Sekarang insya Allah saya hati-hati, lebih hati-hati lagi untuk menilai agar nilai kamu tidak salah. Kalau kemarin kan saya gabung ya, saya pakai Excel, terus saya gabung-gabung, habis itu pindahin ke nilai yang benar, ke draft penilaian yang benar. Nah di situ kadang lupa gitu, misalkan nilainya Alvin jadi nilainya Anggita kayak gitu misalkan ya, contoh aja. Tidak benar-benar nilainya dia gitu. Nah kalau yang benar itu kan hati-hati masangnya. Karena sebelum di-share ke Unpam, sebelum di-share ke portal, saya itu ngecek dulu ke teman-teman, nge-share dulu misalkan ke kelas kayak kemarin, Pak, oh ya segini ya nilainya gitu. Kalau ketuker itu kadang nggak apa-apa, saya perbaiki kalau ketuker, tapi jarang sekali sih ketuker nilai orang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita sampai 1 jam aja ya, sampai jam 8 ya. Sukses selalu buat kalian. Saling mendoakan yang terbaik, jaga silaturahmi untuk kita semua. Ya, kalau ketemu saya di mana tegur silakan, nggak apa-apa. Dimanapun ketemu, ya semoga ketemu di ruang-ruang yang berbeda, entah itu di jalan, entah itu di manapun itu, ya kita saling tegur sapa, nggak apa-apa. Itu namanya investasi sosial. Bahwa saya punya kenalan kelas ini, kelas 630 ini merupakan bagi saya merupakan rezeki tersendiri untuk bisa kenal dengan kalian. Ya, oke ya. Pertemuan terakhir ini kita difoto dulu, foto lagi. Julia. Iya, Pak. Sudah difoto belum? Sudah tadi, Pak. Ini mau foto lagi nggak, Pak? Foto lagi, eksis sekarang yang gaya-gaya sekarang. Buka kamera semua. Buka kamera semua. Yang keren-keren sekarang boleh bebas. Kalau yang tadi kan buat Saya hitung ya, Pak. Oke. 1, 2, sebentar, Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Pak. 1, Oke, makasih Alvin. 2, 3. Sudah, Pak. Oke. Sekian ya dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.